yang terjadi di West Bank di tepi barat. Semakin banyak pemukiman Palestina dibangun, semakin kecil wilayah Palestina. Dan itu membuat mereka semakin yakin bahwa cara-cara non kekerasan tidak bisa dipakai, tidak membuahkan hasil. Dan rasa kasihan kita itu tidak semata-mata kasihan yang tanpa ilmu gitu, tapi kasihan dengan ilmu. Kenapa ini terjadi? Kenapa sampai Hamas menyerang? Kenapa Israel membalas demikian rupa? Apa alasan dibalik itu? Jadi kita melihat masalah itu jadi lebih objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, senang sekali saya bisa menyapa Anda semua. Pada sesi podcast kali ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya anak muda berprestasi dan cukup menjadi kebanggaan warga NU, mengingat banyak sekali rekam jejak yang ditorehkan oleh beliau. Bersama saya sudah hadir Mas Sohib Maskur. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ya, pemirsa, perkenalkan Mas Sohib Maskur ini adalah alumni Hubungan Internasional UGM. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan ke US di kampus apa Mas namanya? Georgetown University. Oke. Di Washington DC, Amerika. Di bidang hubungan internasional juga. juga. Oke, dan kemudian beliau juga santri di Pondok Pesantren Nurul Umbah Yogyakarta. Betul Mas? Betul. Oke. Jadi beliau ini cukup banyak mengkaji terkait dengan politik global atau politik internasional. Karena itu kita akan bertanya, akan membincang isu yang hangat saat ini, yaitu kaitannya dengan eskalasi konflik Palestina Israel, tepatnya Hamas dan Israel. Nah, boleh saya minta waktu Mas sebentar ya? Siap. Di tengah kesibukan, terima kasih banyak sudah berkunjung. Terima kasih juga sudah diundang. Senang sekali saya bisa hadir di PBNU dengan teman-teman Suara NU. Oke, Mas, memang Mas Sohib ini senang ya dengan mengamati, kemudian saya kan sempat mengecek tulisan-tulisan Mas Sohib itu banyak mengkaji soal politik global ya, politik internasional. Memang senang dengan dunia itu? Ya, pertama memang ada ketertarikan pribadi ya. Di samping juga memang latar belakang studi saya itu tentang hubungan internasional. Jadi saya S1 di UGM mengambil hubungan internasional, kemudian S2 juga hubungan internasional, dan pekerjaan saya sehari-hari juga sangat terkait erat dengan isu-isu politik luar negeri. Jadi mau nggak mau ya senang, bisa dibilang senang, tapi juga itu menjadi profesionalitas saya. Jadi sehari-hari saya menangani hal-hal terkait itu gitu. Jadi ya mau nggak mau saya harus update soal hal-hal seperti itu. Tapi memang dari lulus SMA itu tujuannya memang ke hubungan internasional. Saya sejak kelas 3 SMA memang dulu saya IPS ya. IPS murni saya. Jadi memang kelas 3 SMA itu saya mulai tertarik dengan isu-isu politik. Dan pada saat itu memang yang istilahnya yang ngetrend di kalangan anak-anak SMA, anak muda itu ya salah satunya hubungan internasional. Iya. Jadi ya ada aspek itunya juga bahwa kelihatannya bagus nih gitu. Oke, jadi karena itu juga kemudian ngambil prodi hubungan internasional di UGM. Di UGM ya. Oke. Dan happy ya melakukan apa yang... Alhamdulillah kebetulan juga setelah saya jalani sesuai dengan minat ya. Saya menikmati proses belajar itu gitu. Oke Mas, jadi memang Mas Sohib ini setelah lulus S1, S2-nya di US. Iya betul. Itu dapat beasiswa atau gimana? Beasiswa betul, beasiswa dari tempat saya bekerja dan juga dari pihak di Amerika. Jadi itu semacam joint scholarship. Oke. Membiayai untuk full ya tuition dan juga biaya hidup di sana. Jadi kalau enggak karena beasiswa enggak mungkin sanggup karena biayanya sangat besar dan saya maupun keluarga tidak sanggup untuk membiayai itu. Gitu. Berapa tahun di sana? 2 tahun. Ya. Dan setelah lulus itu langsung pulang ke Indonesia? Langsung pulang ke Indonesia. Oh, enggak tinggal di sana? Enggak, langsung pulang ke Indonesia. Soalnya biasanya banyak yang betah di sana. Kalau Mas Sohib enggak ya? Iya, kebetulan juga beasiswa itu menuntut saya untuk kembali. Oke, sebelum masuk ke obrolan yang agak serius ini Mas. Apa yang membedakan Indonesia dengan Amerika kira-kira gitu?
dari sisi negaranya atau masyarakatnya Ya, atau kulturnya boleh lah. kultur. Kalau kultur, jadi sebetulnya Amerika itu tidak seperti yang terlihat di TV. Oh gitu. Tidak selalu seperti yang terlihat di Hollywood. Ya Hollywood. Kesannya kan kalau di Hollywood itu kan misalnya sangat liberal. Liberal. Gitu kan, liberal. Kemudian kesannya itu hedon dan lain-lain. Sebetulnya mungkin itu menggambarkan sebagian karakter masyarakat Amerika, tapi tidak mewakili semuanya gitu. Memang ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Banyak juga yang orang-orang yang menjaga nilai-nilai agama, kemudian menjaga nilai-nilai kebudayaan mereka gitu. Tidak semuanya liberal, bahkan banyak juga yang konservatif gitu. Jadi yang saya lihat langsung di sana membuka mata saya bahwa yang saya bayangkan selama ini tentang Amerika itu mungkin tidak 100% betul yang saya peroleh dari TV-TV gitu ya. Itu mungkin yang paling menonjol yang saya rasakan ya. Satu lagi hal, soal empati, simpati, kemanusiaan orang-orang Amerika itu gimana Mas? Sama aja dengan kita. Saya rasa simpati dan empati itu nilai-nilai universal ya, tidak dipengaruhi oleh kultur ataupun agama atau apapun. Itu saya pikir itu berangkat dari hati kita yang memang kalau bahasa agama kita pemberian Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka juga punya Tuhan sendiri, dan itu apapun agama kita itu ada dalam diri kita gitu. Jadi saya ngeliat tidak ada bedanya dalam hal itu. Mungkin artikulasinya bisa beda ya. Misalnya kalau di agama Islam kan ada anjuran-anjuran, ada ajaran-ajaran untuk melakukan ibadah sosial, misalnya zakat dan lain-lain. Di sana juga meskipun dengan nama yang berbeda, tapi misalnya mereka melakukan charity, itu kan sebenarnya konsepnya sama, berbagi gitu kan. Jadi saya pikir nilai-nilai universal itu memang ada, dan saya lihat itu di sana gitu. Kebayang nggak bahwa akan tinggal di Amerika gitu Mas sebelum? Terus terang nggak kebayang. Tapi gimana pertama kali datang ke Amerika? Wah, gimana? Memang saya agak takjub karena tadi beda dengan yang saya bayangkan. Tapi juga kan saya datang dari kampung kecil di Jogja, di Sleman lebih tepatnya. Kalau saya bilang Jogja nanti ada yang protes, kamu kan Sleman bukan Jogja. Saya datang dari kampung kecil di Sleman, dan di histori keluarga saya tidak pernah ada yang ke luar negeri, apalagi untuk sekolah gitu ya. Jadi saya termasuk yang generasi pertama di keluarga yang melakukan itu, dan di satu sisi ya keluarga tentu senang ya karena ini pengalaman baru buat anggota keluarga mereka, tapi mereka juga khawatir apa yang terjadi nanti di sana karena jauh segala macam. Tapi pas saya ke sana ya alhamdulillah saya udah punya banyak teman di sana, teman-teman yang sebelumnya sudah kenal, dan itu menjadi support system saya sehingga meskipun saya agak kaget ketika di sana, tapi saya bisa melalui itu dengan relatif smooth lah gitu. Jadi tidak terlalu struggle untuk beradaptasi dan lain-lain. Oke, Mas, kita coba ngulik nih soal konflik internasional Hamas dan Palestina yang belakangan terjadi memanas. Eskalasinya cukup tinggi. Hamas menyerang Israel kembali melakukan penyerangan dan korbannya menelan ribuan jiwa. Ya. Nah, kalau Mas Sohib sendiri ngelihatnya gimana Mas soal konflik Palestina Israel ini? Kenapa Hamas melakukan serangan gitu? Kenapa Hamas melakukan serangan ya? Itu ada banyak penjelasan, ada banyak analisis yang menjelaskan mengapa Hamas melakukan itu. Tapi tentu yang tahu Hamas sendiri ya. Kita hanya bisa mengira-ngira, melihat perkembangan beberapa saat terakhir konflik Palestina dan Israel. Penjelasan pertama adalah kenapa dia melakukan serangan semacam itu. Pertama adalah untuk memancing perhatian dunia internasional yang selama beberapa tahun terakhir itu semakin surut terhadap isu Palestina. Kita tahu ada COVID, kemudian ada perang Ukraina. Jadi isu Palestina itu lama-lama terpinggirkan. Perhatian dunia internasional di setiap pertemuan-pertemuan di PBB dan lain-lain itu yang dibahas apa? Kalau nggak COVID, Ukraina, ya kan? Isu Palestina menjadi terpinggirkan. Hanya tidak banyak negara yang vokal terhadap isu itu. Salah satu yang sedikit itu adalah Indonesia. Nah, serangan itu dilakukan untuk memancing kembali perhatian dunia internasional. Lihat, ini loh masih ada masalah di sini yang belum diselesaikan, dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua adalah Hamas ingin mencegah ataupun mengganggu proses normalisasi hubungan diplomatik antara Saudi dan Israel.
Jadi saat ini Saudi dan Israel sedang menegosiasikan normalisasi hubungan diplomatik difasilitasi oleh Amerika. Nah, kenapa Hamas ingin mencegah ini? Kita tahu beberapa tahun belakangan ada beberapa negara Arab yang juga melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk Bahrain dan Uni Emirat Arab tahun 2020 lewat Abraham Accord. Nah, Arab Saudi ini boleh dibilang sebelumnya Mesir, Yordania sudah melakukan jauh hari sebelumnya. Nah, normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel ini akan menjadi game changer di isu ini, karena boleh dibilang Saudi adalah benteng terakhir bagi Palestina yang untuk sebagai pembela mereka gitu. Nah, kalau Saudi sampai melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, harapan Palestina untuk merdeka semakin kecil. Akan semakin kecil. Bagaimanapun Saudi adalah pemain kunci di kawasan. Nah, serangan ini antara lain barangkali dimaksudkan untuk mencegah proses itu terjadi. Dan terbukti memang setelah serangan itu terjadi, diskusi atau negosiasi normalisasi hubungan ini dihentikan. Jadi Saudi menghentikan proses ini. Itu penjelasan yang kedua. Nah, penjelasan yang ketiga, barangkali Hamas memang tidak punya cara lain selain dengan melakukan dengan kekerasan. Karena semua upaya diplomatik yang dilakukan mentah semua. Iya. Nah, Mas, secara politik Hamas itu kan dianggap kelompok teroris. Bahkan di Indonesia sendiri kan banyak yang menyebut Palestina yes, Hamas no gitu. Kalau Mas Sohib sendiri ngelihatnya gimana? So, apakah saya rasa tidak sehitam putih itu. Memang cara-cara yang mereka lakukan adalah cara-cara yang cukup ekstrim dalam artian menggunakan kekerasan. Tapi seperti tadi saya sampaikan, mereka melakukan itu karena nggak tahu lagi cara yang lain. Buktinya yang dilakukan oleh Fatah selama ini tidak membuahkan hasil. Yang terjadi di West Bank di tepi barat, semakin banyak pemukiman Palestina dibangun, semakin kecil wilayah Palestina. Dan itu membuat mereka semakin yakin bahwa cara-cara non kekerasan tidak bisa dipakai, tidak membuahkan hasil. Nah, pelabelan teroris ini kan sebetulnya kan oleh negara barat. Iya. Kalau misalnya nih, saya pakai analogi, ketika itu dilakukan oleh Indonesia tahun 45, ketika kita ingin merdeka dari Belanda, mungkin Belanda menganggap kita teroris. Ketika kita mengebom jembatan, kita mengebom konvoi Belanda, mungkin kita dianggap teroris. Tapi di mata kita adalah pejuang. Tapi ada pendapat begini, Mas. Memang tadi itu ya, salah satu kekurangan kita beralih terhadap update yang perang Ukraina sama Rusia, kemudian COVID dan lain-lain. Palestina Israel ini kita benar-benar lengah lah. Jadi ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Hamas melakukan serangan yang kemudian akhirnya menelan korban jiwa baik di Israel maupun di Palestina sendiri. Betul. Akhirnya itu juga yang kemudian rasa simpati itu hilang ke Hamas gitu atau ke Palestina. Kalau Mas Sohib sendiri ngelihatnya gimana? Enggak seperti itu juga ya? Enggak se-ekstrim itu juga atau gimana? Bahwa simpati negara tertentu hilang, iya. Eropa misalnya, negara-negara Eropa sempat berpikir untuk menghentikan bantuan ke Palestina. Saya nggak tahu perkembangan terakhir seperti apa. Tapi memang banyak akhirnya mengkritik serangan Hamas. Tapi kalau kita mau fair, yang dilakukan Hamas itu tidak berangkat dari ruang kosong. Itu adalah serangan oleh orang yang hak-haknya dirampas, yang tidak punya jalan lain untuk membebaskan diri, yang selama puluhan tahun mereka diblokade, akses terhadap hak-hak dasar mereka itu sangat dibatasi, sehingga siapapun yang ada di posisi itu ya, saya bayangkan siapapun yang ada di posisi itu, pilihannya dua, menyerah atau melawan. Oke. Itu rasional itu ya? Betul. Jadi kalau dibilang ujuk-ujuk enggak juga, karena ini sejarah puluhan tahun, represi puluhan tahun, dan ini adalah bentuk perlawanan terhadap represi. Jadi bukan tiba-tiba misalnya dua negara yang damai-damai kemudian tiba-tiba ada yang menyerang. Nah, itu beda lagi. Tapi ini kan ada sejarah panjang di balik itu. Jadi nggak bisa
dilepaskan dari konteks yang lebih besar. Oke. Mas, sorry nih, ini saya sebagai masyarakat awam nih, soal hubungan Amerika dengan Israel. Ya. Itu kan disebut sebagai negara sekutu ya. Nah, kalau dalam kajian ilmu sosial dan info politik internasional gimana sih Mas, maksudnya dari negara sekutu tuh artinya si Amerika memang dia benar-benar membackup penuh yang dilakukan Israel. Mereka memang punya komitmen untuk membela, boleh dibilang apapun yang dilakukan Israel. Memang ada hal-hal yang juga mereka kritik, misalnya kebijakan yang terlalu kanan oleh Israel itu juga dikritik oleh Amerika. Tapi itu tidak menafikan dukungan mutlak mereka terhadap Israel. Buktinya mereka ngirim kapal perang untuk mencegah supaya konflik ini tidak dimanfaatkan oleh aktor-aktor lain. Ya kita nggak perlu sebut nama, tapi ada aktor-aktor lain yang bisa memanfaatkan situasi ini untuk memperkeruh keadaan. Amerika mengirim kapal untuk mencegah, dan Biden juga sudah menyampaikan akan mendukung Israel. Jadi memang sejarahnya panjang, dan kalau kita bicara tentang hubungan Israel dan Amerika tentu tidak bisa dipisahkan dari misalnya lobby-lobby lobby-lobby Yahudi di Amerika Serikat yang memang juga kuat gitu loh. Dan mereka kan memang punya kemampuan yang luar biasa terkait lobby-lobby ini, bukan hanya di Amerika ya saya pikir, tapi juga di Eropa. Bahkan sejarah pendirian Israel itu kan tidak lepas dari lobby-lobby kalangan diaspora Yahudi di Inggris untuk minta dukungan terhadap Inggris untuk pendirian negara Israel. Jadi memang itu aspek yang tidak boleh dikesampingkan kalau melihat masalah ini. Berarti masih berlaku ya yang sekutu-sekutu negara blok, non-blok, kemudian blok barat, blok timur itu masih berlaku ya sampai sekarang? Sekarang tuh pembagiannya bukan lagi blok barat, blok timur ya. Karena itu pembagian di era Perang Dingin. Tahun 90-an itu setelah Perang Dingin nggak ada, bloknya bukan lagi blok barat dan timur ya. Tapi blok berdasarkan kepentingan-kepentingan. Dan kepentingan itu bisa berbeda untuk setiap isu. Ada like-minded countries, negara-negara yang punya kepentingan yang sama di suatu isu, mereka bikin blok. Mereka misalnya tentang climate change, tentang terorisme, tentang cyber security dan lain-lain. Mereka bikin blok-blok sesuai dengan kepentingan di aspek yang sektoral itu. Nah, tapi kalau kita melihat geopolitik secara luas dalam jangka panjang, sekarang bloknya itu yang tadinya Uni Soviet setelah runtuh, sekarang yang menjadi pesaing dominan Amerika itu ya Cina. Cina ya? Betul, Cina. Kalau Indonesia kemana nih? Indonesia tetap ada di sini. Indonesia tetap pada prinsip politik bebas aktif. Saya lihat komitmen itu sudah ada di undang-undang, dan saya pikir itu tidak akan berubah sampai, nggak tahu, mungkin selama Indonesia masih berdiri. Dan hanya Indonesia atau ada negara lain yang bebas aktif? Sebenarnya kalau dari sisi substansi prinsip itu banyak negara yang memegang itu, tapi mungkin tidak secara eksplisit atau secara kata-katanya bebas aktif gitu mungkin tidak. Tapi bahwa banyak negara yang memegang prinsip netralitas itu bukan hanya Indonesia. Kira-kira implementasi bebas aktif itu gimana sih Mas? Jadi intinya bebas aktif itu kan kebebasan kita dalam menentukan sikap. Itu bebas. Aktif itu artinya kita aktif berkontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi di kawasan maupun secara global. Bebas ini kenapa penting? Ini terlihat sederhana tapi penting. Kenapa? Karena ketika sebuah negara sudah ada di satu blok tertentu, dia tidak bebas lagi menentukan sikap. Misalnya sebenarnya dia tidak suka dengan negara A, atau sebenarnya dia tidak mau melakukan A, tapi karena dia terikat dengan satu blok itu, dia mau nggak mau harus ikut kebijakan blok itu. Nah kalau Indonesia nggak, kita pertimbangan utama kita adalah kepentingan nasional. Kita bebas, kita mau dekat sama Amerika, mau dekat sama Cina, mau dekat sama Rusia, sejauh itu untuk kepentingan nasional, tidak ada yang menghalangi. Jadi pada akhirnya semua kembali pada kepentingan nasional. Jadi tidak ada paksaan atau apapun yang bisa mendirect kebijakan luar negeri kita selain pertimbangan kita sendiri gitu loh. Oke. Mas, sebagai Muslim, sebagai santri, sebagai NU ya, yang kita cukup lekat dengan tradisi keagamaan, kemanusiaan yang cukup juga tinggi, melihat penderitaan yang dialami saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, sementara yang melakukan itu sendiri sekutunya
negara yang pernah ditempati Amerika gitu. Pernah berpikir nggak sih, aduh ini Amerika gimana gitu? Pernah ada sesuatu yang mempengaruhi Mas Sohib nggak di dalam kasus Palestina Israel ini? Jadi sebetulnya ya kalau simpati atau rasa kasihan kita terhadap mereka itu saya tadi katakan di awal, itu mau kita NU, mau kita Muslim ataupun bukan, selama kita manusia yang punya jantung, punya perasaan, pasti kasihan. Pasti kasihan. Tapi juga kalau kita tahu root cause-nya, akar masalahnya, kita jadi lebih mengerti kenapa ini terjadi, dan rasa kasihan kita itu tidak semata-mata kasihan yang tanpa ilmu gitu, tapi kasihan dengan ilmu. Kenapa ini terjadi? Kenapa sampai Hamas menyerang? Kenapa Israel membalas demikian rupa? Apa alasan dibalik itu? Jadi kita melihat masalah itu jadi lebih objektif. Oke. Iya. Kalau bicara tentang saya pernah tinggal di Amerika, iya saya pernah tinggal di Amerika. Saya kenal dengan beberapa orang Amerika. Tapi kan kebijakan negara itu hal lain lagi. Iya betul. Kayak ada 270 juta orang Indonesia, tapi kebijakan pemerintah kan tidak semuanya kita dukung ya kan. Sebenarnya ini pancingan aja sebenarnya. jadi begitu. Tidak ada hubungannya lah ya antara soal simpati kemanusiaan dengan soal agama itu ya. Saya rasa demikian ya. Saya rasa itu nilai universal. Siap. Nah Mas, ini tadi Mas Wahib sudah mention soal penyebab terjadinya konflik antara Israel dengan Palestina. Mungkin bisa diceritakan sekilas aja sebenarnya apa yang menjadi masalah utama, kenapa susah dihentikan konflik antara Palestina dan Israel? Jadi kalau mau kita tarik, ini bisa panjang bisa pendek. Yang panjang kan kalau ditarik sampai ribuan tahun yang lalu, kenapa Israel mengklaim itu sebagai wilayahnya. Itu kan ada alasan agama sebagai tanah yang dijanjikan dan lain-lain ya. Tapi itu lah, itu kan klaim mereka. Kita tidak usah terlalu jauh melihat itu. Yang kita lihat adalah sebelum Israel dan Palestina itu menjadi seperti sekarang, kan tadinya itu wilayahnya Ottoman Empire, Kekaisaran Ottoman, Turki. Nah, Perang Dunia Pertama itu Ottoman itu kalah karena dia kan di seberang, dia kan Jerman, Ottoman, Austro-Hungaria dan mana lagi itu satu pihak, sementara yang lain itu ada Inggris, Prancis dan lain-lain. Nah, mereka yang menang. Pemenang selalu menentukan jalannya sejarah kan gitu. Iya. Nah, wilayahnya Ottoman itu dibagi-bagi. Termasuk yang sebelumnya, yang sekarang menjadi Israel dan Palestina. Itu tadinya punya Ottoman, begitu dia kalah perang, jadi diambil oleh Inggris. Nah, pada saat itu sudah ada gerakan namanya Zionisme. Jadi ini kolonialisme dan Zionisme ini sangat erat kaitannya ini dalam konteks Palestina Israel. Zionisme itu intinya adalah gerakan diaspora Yahudi untuk kembali ke tanah yang dijanjikan, yaitu di wilayah yang sekarang menjadi Israel dan Palestina. Nah, mereka mulai berbondong-bondong pindah ke wilayah itu dari Eropa, dari mana-mana. Kan selama ribuan tahun nih Yahudi ini kan diaspora nih, pergi kemana-mana, ke Eropa kemana gitu. Nah, mereka mulai datang ke situ. Nah, ditambah ada janji dari pemerintah Inggris bahwa mereka akan mendukung pembentukan negara Yahudi, Jewish State, jadi negara Yahudi. Nah, kebijakan Inggris ini yang tadi saya bilang itu juga hasil dari lobby-lobby diaspora Yahudi yang ada di Inggris. Sementara padahal sebenarnya di kawasan itu 90% penduduknya itu Arab. Di Israel itu? Di wilayah yang sekarang menjadi Israel dan Palestina. Dulu semua itu sama Ottoman itu disebut Palestina. Nah, kemudian tahun 47 karena kalah itu. Betul. Nah, kemudian kan berbondong-bondong mulai orang-orang Yahudi datang. Dari yang tadinya 10% dia ada di situ. Lama-lama makin naik persentasenya. Ditambah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu kan tahu sendiri jutaan orang Yahudi kan meninggal di Eropa sana karena kebijakan Hitler dan lain-lain. Akhirnya memperkuat keinginan mereka untuk pindah ke tanah Palestina itu, yang dijanjikan itu. Dulu kan disebut Palestina itu. Dulu disebut Palestina. Nah, itu akhirnya kan menimbulkan ketegangan. Nah, akhirnya si Inggris ini yang dalam tanda kutip menguasai Palestina ini
pusing juga nih gimana ngaturnya, karena kan makin banyak orang Israel datang, sementara Palestina juga masih ada di situ karena mereka turun-temurun di situ. Akhirnya tahun 47 itu ada resolusi PBB yang pada intinya membagi dua. Oke, kita bikin dua negara deh. Makanya namanya kan two state solution, kalau sering dengar itu. Kita harus mewujudkan two state solution, solusi dua negara. Artinya apa? Wilayah itu dibagi dua, kawasannya Palestina dan kawasannya Israel. Nah, masalahnya Israel ini kan masih minoritas, meskipun tadi tambah banyak, tapi dia masih minoritas. Tapi dia dapat wilayah yang lebih banyak dari pembagian itu. Arab nggak terima, yang Arab Palestina ini nggak terima, negara-negara Arab yang lain juga nggak terima. Sampai beberapa kali perang mereka itu. Saya lupa tahun berapa, tapi termasuk tahun 67, tahun 73, tahun 49 juga kayaknya perang kalau nggak salah. Dan selalu Israel yang menang dalam perang itu, sehingga setiap kali mereka perang dan menang, wilayah mereka bertambah. Jadi yang tadinya dibagi sama UN itu makin sempit lagi wilayah Palestina karena diambil oleh Israel. Nah, tahun 48 mereka resmi mendirikan negara Israel. Sementara yang Palestina ini belum deklarasi kemerdekaan nih, karena mereka kan sebenarnya nggak terima dengan pembagian itu gitu kan. Tapi seiring waktu berjalan, wilayah Palestina itu justru makin sempit karena diambil terus oleh Israel. Sampai sekarang yang tersisa kan kalau teman-teman lihat di peta itu cuman Gaza. Kecil, yang mepet sama Mesir itu, sama West Bank itu yang di sebelahnya Sungai Yordan itu. Di West Bank itu pun kalau kita lihat peta itu sebetulnya tidak semuanya itu punya Palestina, karena banyak settlement atau pemukiman Israel yang dibangun di situ. Jadi West Bank itu dibagi dalam 3 kategori wilayah. Wilayah yang dikuasai, diatur oleh Palestina, itu mereka nyebutnya wilayah A kalau nggak salah. Kemudian wilayah B itu secara politik dikuasai Palestina tapi secara keamanan diatur oleh Israel. Dan wilayah C itu di mana settler Yahudi itu banyak di situ. Dan itu wilayah yang mayoritas. Jadi yang dikuasai Palestina itu justru minoritas. Nah, itu perkembangan settlement yang semakin memperkecil wilayah Palestina itu membuat persoalan ini semakin sulit diselesaikan. Karena yang tadinya sudah ada resolusi PBB itu jadi nggak berlaku lagi. Karena faktual di lapangan sudah tidak seperti itu kondisinya gitu. Jadi memang sangat kompleks masalahnya. Saya membayangkan jadi orang Palestina ya, hidupnya setiap hari dibayang-bayang oleh terutama di Gaza ya, karena Gaza itu sering sekali kan. Yang memang titiknya di Gaza emang ya. Sekarang nih di Gaza. Yang perbatasan itu ya. Betul, yang samping kiri yang kecil gitu, kalau lihat peta kecil, sebelah kiri dekat Mesir dan pantai itu Gaza tuh kecil. Rumit sekali masalahnya. Sangat sebenarnya tidak rumit ya, tapi diperumit. Karena pelakunya yaitu Israel itu dapat dukungan dari negara besar. Di Amerika, betul. Inggris. Sebenarnya kalau secara teori tidak rumit. Kalau mau bikin two state solution ya udah kembali ke perbatasan yang tadinya disepakati, selesai. Tapi kan nggak mau. Karena kelompok Yahudi juga semakin banyak. Dan dia udah mau dia tuh bikin jalan, bikin infrastruktur di West Bank, di tepi barat itu, dan perumahan-perumahan Yahudi banyak di situ. Jadi ya mereka juga nggak mau melepas apa yang sudah mereka miliki gitu. Dan mereka punya klaim berdasarkan klaim agama itu bahwa itu tanah yang dijanjikan untuk mereka gitu. Nah, kira-kira kalau tadi kan sikap PBB sudah menyatakan soal resolusi PBB ya, agar kedua wilayah ini dibagi. Sejauh ini yang cukup kebijakan terbaru PBB apa nih yang bisa menjadi solusi atas konflik Palestina Israel? Terutama terkait ini ya, terutama terkait serangan sekarang ini, peristiwa sekarang ini tuh PBB yang saya dengar PBB sedang Dewan Keamanan PBB sedang membuat resolusi. Tapi saya nggak tahu hasilnya nanti seperti apa. Apakah sudah terbit hari ini? Mungkin dalam beberapa hari inilah, atau bahkan hari ini saya belum ngecek berita. Tapi asumsi saya tidak akan signifikan ya, karena ada Amerika di Dewan Keamanan PBB itu, dan Dewan Keamanan PBB itu begitu berurusan tentang Israel pasti ini apa namanya majal lah, kalau pisau itu dia nggak tajam, karena kan
ada yang jagain di Suta Amerika juga Tetap sekutunya. berat ya artinya ya. Artinya tetap berat. Karena problemnya itu bukan, menurut saya ya, problemnya bukan tidak adanya solusi yang visible, tapi nggak mau solusi ini dipakai. Tidak ada solusi yang mau dipakai. Tidak ada political will, dan ditambah Israel sekarang ini kan dipimpin oleh pemerintahan yang paling ekstrim sepanjang sejarah negara itu berdiri. Jadi koalisinya Benyamin Netanyahu itu 5 partai konservatif sayap kanan yang sebagian berpandangan bahwa semua wilayah termasuk West Bank dan Gaza itu harusnya punya Israel. Orang Palestina suruh minggir aja. Jadi itu menambah kompleksitas persoalan. Menurut Mas Sohib sendiri, ketika PBB tidak bisa mengendalikan, kemudian sementara konflik terus terjadi, korban terus berjatuhan, lalu harus bagaimana? Ya, selemah-lemahnya PBB, tapi itu perangkat terbaik yang kita miliki saat ini. Jadi harus digunakan. Kalaupun kita nggak dapat rotan, kayu pun jadi, kira-kira begitulah. Kalau usul fikihnya kan latatrok malayatrok kuluh gitu ya. Nah, ini orang santrinya keluar ini. Jadi kalau kamu nggak dapat semua, jangan tinggalin semuanya ya. At least ada yang diperoleh gitu. Jadi bagaimanapun kita harus menggunakan PBB ini semaksimal mungkin untuk membantu perjuangan Palestina mencapai kemerdekaan. Termasuk kayak organisasi kerjasama Islam, OIC. Besok tanggal 18, sekarang 17 ya. Tanggal 18 itu akan ada pertemuan darurat para Menlu Oki di Jeddah. Indonesia termasuk salah satu yang menginisiasi itu untuk mengadres isu ini. Mungkin nanti kita bisa pantau hasilnya seperti apa. Yang jelas kita harus pergunakan semua perangkat yang kita miliki selemah apapun itu untuk mendukung upaya menciptakan perdamaian dan kemerdekaan di Palestina. Karena ya itu at least ini yang kita punya sekarang dan harus dipakai. Karena kalau enggak ya kita mau gimana lagi? Karena kita berhadapan dengan real politik ya. Real politik itu ketika ada negara yang berkuasa, yang powerful, bagaimanapun negara lain itu harus mikir-mikir ketika berhadapan dengan mereka kan. Kita nggak bisa misalnya kita punya kemauan 100% harus kita dapetin gitu kan. Kita harus mencari titik tengah, harus selalu berupaya bagaimana perjuangan itu dilakukan. Iya. Gitu. Mas, kalau konteks Indonesia nih, sejauh ini kan Indonesia cukup vokal ya soal Indonesia kemerdekaan, termasuk yang vokal salah satu yang paling mendukung konsisten. kemerdekaan Palestina. Langkah apa yang juga bisa membantu agar konflik yang sekarang terjadi antara Israel dan Palestina ini bisa kembali, paling tidak bisa dikendalikan? Apa yang mungkin bisa dilakukan Indonesia? Saya lihat ada 2 jalur ya. Pertama jalur diplomatik, kedua adalah jalur kemanusiaan. Jalur diplomatik karena jalur militer jelas sulit dalam artian militer itu kan misalnya kita mensuplai senjata untuk perlawanan itu kan tidak visible dilakukan. Jalur diplomatik itu ya lewat berbagai forum internasional, termasuk juga lewat lobby-lobby bilateral kita terus mendorong. Tadi yang OKI PBB gitu ya. OKI PBB, gerakan non-blok. Bahkan di UNGA kemarin Menlu itu menyinggung juga isu tentang Palestina. Kita itu konsisten menyinggung isu itu di berbagai forum yang relevan. Itu terus disuarakan. Jangan sampai perhatian terhadap isu ini teralihkan oleh hal-hal lain. Tadi yang sempat kita bahas di awal, oleh COVID, oleh apa gitu. Jadi jangan sampai isu ini lama-lama ditinggalkan orang, dilupakan orang. Tapi ada juga jalur kemanusiaan, mengirimkan bantuan. Saya tidak tahu detailnya, tapi saya tahu Indonesia mengirimkan bantuan untuk Palestina. Kalau kita ngirim bantuan tuh kekirim gak sih Mas? Kekirim. ya? Ada centang 2 warna biru itu. Oh ya dong. Oke, siap Mas. Nah kalau soal NU sendiri, kita kan tahu ya bahwa bahkan informasinya sebelum negara ini merdeka, pesantren-pesantren itu sudah menyatakan dukungan terhadap Palestina agar menjadi negara yang ya merdeka, tidak diserang habis-habisan terus oleh Israel. Nah kalau Mas Sohib sebagai warga NU, sebagai kader NU yang juga cukup aktif bicara soal politik global nih,
apa yang mungkin bisa disampaikan kaitannya dengan NU sekarang soal isu-isu global? Terkait Palestina atau secara umum? Yang Palestina Israel aja dulu. Oke, saya pikir ada beberapa langkah ya. NU ini kan lembaga non pemerintah ya. Iya. Dia apa nyebutnya, ormas kah atau apalah, saya nggak tahu Organisasi masyarakat sipil. Organisasi. Jadi pertama yang jelas NU harus mendukung upaya pemerintah. Mendukung upaya pemerintah karena Indonesia ini termasuk yang paling konsisten. Pemerintah Indonesia termasuk yang paling konsisten membela Palestina, mendukung Palestina even dibandingkan negara-negara Muslim yang lain, bahkan negara-negara Arab yang lain. Jadi jangan diragukan komitmen pemerintah Indonesia. Jadi dukungan NU sebagai ormas Islam terbesar di dunia ya, di dunia, apalagi di Indonesia, dan dengan pengaruh politik yang dimiliki NU, dukungan itu sangat sangat bermakna. Dukungan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia terkait Palestina dan Israel. Yang kedua juga NU bisa melakukan diplomasi track 2 atau diplomasi non pemerintah. Misalnya misalnya lewat mobilisasi solidaritas dan bantuan kemanusiaan. Saya melihat video di Suara NU ada ketum menyampaikan itu ya. Nah, itu hal-hal yang konkret yang bisa dilakukan oleh NU. Yang ketiga juga saya pikir penting bagi NU untuk meluruskan persoalan ini, mendudukkan pada tempatnya yang seyogyanya. Jangan masalah ini hanya dipolitisasi. Tadi udah disinggung juga. Dipolitisasi untuk kepentingan tertentu, entah politik, entah penggalangan dana dan lain-lain, tanpa ada manfaat sedikit pun bagi Palestina. Jadi harus mendudukkan masalah ini pada porsinya. Jangan hanya sentimen yang tidak memiliki basis keilmuan ataupun sejarah gitu loh. Saya pikir itu hal-hal yang bisa dilakukan NU. Mas Sohib optimis nggak sih bahwa antara Palestina dan Israel ini paling tidak eskalasinya bisa nurun? Kapan kira-kira? Kalau menduga-duga kira-kira bisa nggak sih? Eskalasi untuk konflik sekarang ya? Itu pasti akan turun. Pasti akan turun. Satu titik pasti akan turun. Cuman yang kita nggak tahu sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan sebelum dia turun. Kabarnya kan rumah sakit udah rusak-rusak. Rumah sakit rusak. Israel menyerukan 1 juta lebih warga Palestina untuk mengungsi dari wilayah utara ke selatan. Itu tidak masuk akal. Di sebuah negara yang infrastrukturnya rusak, orangnya kekurangan basic needs, air, listrik dan apa-apa, disuruh untuk migrasi ke sana. Itu seruan yang sulit untuk diterima akal gitu. Tapi juga saya pikir Israel punya kalkulasi politik sejauh mana mereka akan melakukan serangan darat itu. Karena bagi mereka target mereka kan yang paling penting adalah melumpuhkan Hamas. Iya. Melumpuhkan Hamas, bukan untuk membumi hanguskan Gaza. Nah, tapi memang melumpuhkan Hamas itu tidak mudah karena Hamas itu kan menyatu dengan rakyat sipil. Bahkan kadang mereka menggunakan infrastruktur sipil untuk basis serangan mereka. Ini yang bagi Israel sendiri tidak mudah. Secanggih apapun intelijen dan teknologi mereka, bukan pekerjaan yang mudah bagi mereka untuk melumpuhkan Hamas tanpa mencederai warga sipil. Nah, itu yang sekarang sedang mereka coba lakukan sebetulnya, saya lihat. Meskipun ya faktanya ribuan orang warga sipil meninggal ya. Ya saya nggak tahu dan saya pikir sulit bagi pengamat juga untuk memprediksi. Tapi pasti satu titik dia akan turun ya. Akan turun. Cuman kita harap korbannya jangan sampai terlalu banyak dan proses recovery-nya kayak infrastruktur yang rusak segala macam itu juga supaya tidak terlalu berat gitu loh. Nah, ini juga yang ramai di Indonesia nih Mas. Soal kan yang nyerang itu Hamas duluan kan, bukan Israel. Betul. Nah, ini ada kayak semacam wah, ini Israel kecolongan intelnya nih. Intelijennya kecolongan. Itu bener gak sih yang pola-pola memang gitu? Saya lihat analisis beberapa penulis analis barat juga ya. Mereka mengatakan intelijen Israel kecolongan. Atau mungkin mereka itu lengah ya. Mereka mungkin merasa percaya diri, terlalu confident bahwa Hamas tidak akan melakukan serangan yang akan menimbulkan kemarahan Israel. Mereka melihat Hamas sebagai makhluk yang rasional. Mungkin ini kelemahan mereka ya. Jadi seolah-olah kalau
ini kan perimbangan kekuatan Hamas dan Israel ini kan sangat besar nih. Hamas itu kan ya namanya gerilyawan sporadis itu kan pasti peralatan militer dan skillnya kan tidak secanggih ini. Mereka berpikir ya ini pasti nggak akan berani nih nyerang Israel. Tapi itu adalah kalkulasi dengan mengasumsikan Hamas sebagai makhluk yang rasional. Tapi kan tidak semua orang itu selalu rasional. Dalam kondisi tertentu itu nggak butuh rasionalitas. Yang penting aksi gitu kan. Nah itu yang dilakukan Hamas. Ya tahu-tahu jedar serangan dari Hamas ke Palestina, Israel. Oke, Mas Wahib, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah hadir di Suara NU. Terima kasih juga sudah diundang. Terakhir, closing statement terkait dengan konflik Israel Palestina, Mas, silakan untuk warga dan umat Muslim di Indonesia. Kacamata sebagai pengkaji politik global. Ya. Terlepas dari situasi saat ini yang memang sangat mengkhawatirkan, tapi saya rasa kita tetap perlu menjaga optimisme bahwa konflik Israel dan Palestina ini suatu saat bisa diselesaikan. Ada solusi yang bisa dicapai yang dalam tanda kutip memuaskan semua pihak, bukan hanya Israel dan Palestina, tapi juga semua pihak yang berkepentingan. Jadi jangan selalu dinarasikan bahwa konflik ini tidak akan selesai sampai kiamat. Nah itu tidak produktif dan itu tidak mendukung bagi upaya penyelesaian damai Israel dan Palestina. Saya pikir itu yang harus selalu kita jaga, optimisme itu yang harus selalu kita nurture lah, kita pelihara bersama-sama. Mungkin itu Mas. Oke, siap. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Mas Wahib Mashkur, anak muda NU yang cukup keren dalam konteks mengkaji politik global. Dan demikian pemirsa perbincangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.